Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faruk Misran dengan NPM 0738221112 dari kelas C. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan sedikit terkait dengan materi sebagai pengganti UTS atau tugas sebagai pengganti UTS dengan judul optimalisasi pit limit penambangan mineral nikel laterit PT Antam Tbk, unit bisnis penambangan nikel di site Pomala, Sulawesi Tenggara di Front X. Peneliti juga membatasi masalah. Ada 4 batasan masalah. Yang pertama itu melakukan perhitungan pit limit dengan metode Lars-Grossman. Nah, jadi peneliti hanya melakukan perhitungan pit limit dengan metode Lars-Grossman. Kemudian yang kedua, peneliti juga hanya membuat desain pit berdasarkan perhitungan section bentuk model cebakan nikel laterit di Front X. Kemudian untuk batas masalah yang ketiga itu melakukan perhitungan nilai ekonomi atau NPV, Net Present Value, dari rancangan desain pit yang telah dihitung dengan metode Lars-Grossman. Kemudian yang keempat itu peneliti hanya melakukan perbandingan dari perhitungan ekonomi, rancangan pit berdasarkan penyebaran nilai kadar nikel, kemudian ada rancangan dengan metode Lars-Grossman. Landasan teori, ada beberapa poin yang melandasi penelitian ini. Yang pertama ada sejarah PT Antam Tbk, unit bisnis penambangan nikel Sulawesi Tenggara. Ya, jadi PT Antam sendiri itu dia berdiri sejak masa pendudukan Jepang pada tahun sekitar 1942 sampai dengan 1945 oleh Sumitomo Metal Mining atau SMM dengan hasil awal itu di sekitaran 351 ton nikel mate. Nah, kemudian setelah kemerdekaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1968, proyek disatukan menjadi PN Aneka Tambang dan pada 1974 dia berubah menjadi PT Antam Persero. Nah, kemudian pada tahun 2006 ya itu dilakukan rebranding menjadi PT Antam Tbk. Seiring menurunnya kadar biji tinggi lebih dari 2,3% Ni, maka dibangun pabrik Feni untuk dia mengelola biji berkadar rendah, yaitu dia kurang dari 1,82% Ni-nya agar dia tetap ekonomis. Nah, kemudian landasan teori yang kedua itu ada lokasi dan geologi. Nah, untuk lokasi penelitian sendiri itu dia berada di Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Untuk koordinatnya itu dia 04 derajat 00 menit sampai dengan 04 derajat 30 menit lintang selatan dan 121 derajat 15 menit sampai dengan 121 derajat 45 menit bujur timur. Untuk batas wilayah sendiri itu di sebelah utara dia berbatasan dengan Sungai Huko-Huko, sementara di sebelah timur dia berbatasan dengan Bukit Maniang, dan di sebelah barat itu dia berbatasan dengan Teluk Mekonga. Kemudian di sebelah selatan dia berbatasan dengan Sungai Okoko. Nah, dan formasi geologi utama di daerah tersebut itu dia dicirikan oleh aluminium, kemudian alangga, buara, boi pinang, dan eimoiko dan longkuala. Kemudian untuk jenis endapan di lokasi tersebut itu dia jenis endapannya nikel laterit terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu yang pertama ada topsoil, kemudian yang kedua limonit, ketiga saprolit, dan yang keempat ada bedrock. Nah, untuk landasan teori yang ketiga ini ada metode penambangan dan block model. Nah, di PT Antam sendiri itu dia menggunakan metode open pit mining atau kita kenal dengan tambang terbuka dengan 2 sistem pengangkutan. Yang pertama ada sistem pengangkutan konvensional dan yang kedua itu ada sistem pengangkutan inkonvensional. Nah, pada konvensional sendiri itu dia cara pengangkutannya itu secara langsung dengan truk atau bell conveyor. Nah, jadi dia hanya digunakan biasa tuh satu alat saja untuk sistem konvensional. Dia
secara langsung. Sementara untuk sistem inkonvensional sendiri itu ya dikombinasi oleh 2 atau lebih jenis alat. Nah, misalnya kayak pada saat kita melakukan penggalian, nah hasil penggalian tersebut diangkut oleh truk. Nah, dari truk dia bawa ke band conveyor, nanti dari band conveyor itu dia band conveyor dia dibawa ke pabrik pengolahan. Seperti itu untuk model dari sistem inkonvensional. Nah, selanjutnya ada pemodelan endapan. Nah, pada pemodelan endapan block model itu dia menggunakan metode inverse distance Wigtig atau kita kenal dengan IDW. Ya. Kemudian untuk data InpDrill itu digunakan untuk memperbaiki akurasi estimasi kadar dan menentukan zona ekonomis seperti HGSO dan LGSO. Iya. Selanjutnya kita masuk ke slide metode penelitian. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan yang namanya metode deskriptif kualitatif. Ya, metode deskriptif kualitatif yang dia bersifat sebagai kayak pembuktian dengan pendekatan melalui kayak kajian pustaka, kemudian data pengeboran, data pengeboran langsung di lapangan seperti kita kenal dengan InpDrill, ya kan. Kemudian serta analisis kadar dari pemodelan nikel laterite. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan batas penambangan pit limit berdasarkan kualitas kadar harga biji nikel, sehingga dia dirancang pit dapat dibuat lebih efisien dan ekonomis dengan pengangkatan waste yang minimal. Nah, untuk selanjutnya ada di jenis data dan teknik pengumpulan data. Nah, untuk jenis data dan teknik pengumpulan data sendiri, pada jenis data itu dia terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada data primer dan data sekunder. Nah, di mana data primer sendiri itu dia diperoleh langsung di lapangan. Dia meliputi kayak data koordinat lubang bor, ya kan. Kemudian ada juga data harga mesin Yanmar 8,5 PK, ya kan. Kemudian untuk data sekunder ini dia diperoleh dari dokumen perusahaan, meliputi kayak literatur, satu studi literatur, jurnal, dan laporan penelitian. Kemudian yang kedua ada data log bor InpDrill. Yang ketiga ada data blok model eksplorasi rinci. Kemudian ada data peta kemajuan tambang, data desain pit penambangan, data harga jual biji nikel. Seperti itu. Nah, jadi pada penelitian ini untuk kita lihat dari perbandingan antara data primer dan data sekunder itu lebih banyak kita menggunakan data sekunder. Nah, jadi pada saat kita turun ke lapangan ke perusahaan, kita hanya mengambil data primer seperti kayak data koordinat lubang bor, ya kan. Kemudian harga dari mesin Yanmar tersebut. Dia lebih banyak kita menggunakan data sekunder. Ya, selanjutnya ada analisis hasil. Nah, dari analisis hasil dilakukan dalam 2 bagian utama. Yang pertama itu ada perbandingan cadangan dan yang kedua itu ada analisis ekonomi. Nah, pada perbandingan cadangan sendiri itu dilakukan dengan membandingkan hasil eksplorasi rinci terhadap blok model berdasarkan volume dan tonase biji. Kemudian dilakukan dengan membandingkan hasil eksplorasi rinci terhadap blok model berdasarkan volume dan tonase biji. Iya. Kemudian dia juga sebagai pembuatan section atau penampang pada koordinat yang sama digunakan untuk kita melihat perbedaan seberapa kita melihat sebaran dari kadar nikel dan warna blok tersebut. Kemudian yang kedua sini ada analisis ekonomi, ya kan. Nah, analisis ekonomi di sini itu untuk mendapatkan revenue-nya dihitung dari hasil perkalian antara jumlah cadangan dengan harga biji nikel. Kemudian harga disesuaikan berdasarkan kategori biji yaitu HGSO, kemudian LGSO atau low grade-nya.
Nah, setelah kita ketahui total biaya atau total cost-nya, termasuk biaya pengeboran, kemudian dihitung gross profit-nya, kemudian ya kalau kita hitung gross profit ya, itu sama dengan revenue dikurang dengan total cost. Itu kemungkinan rumusnya seperti itu, dimana untuk kita menentukan nilai ekonomi penambangan secara keseluruhan seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan sendiri teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ada topografi. Yang pertama ada topografi. Nah, topografi Front X PT Antam Tbk unit bisnis penambangan nikel Sulawesi Tenggara. Nah, pada deskripsi umum sendiri dia terbagi menjadi 3 poin. Nah, untuk daerah Front X dia secara umum ya, dia memiliki bentuk topografi yang cenderung landai dengan kemeringan lereng dia rendah sehingga memudahkan dalam proses kegiatan penambangan terbuka. Lokasi ini dia berada di sekitar pantai Harapan, tetapi tepatnya itu dia di area pit penambangan bagian utara milik PT Antam Tbk unit bisnis penambangan nikel Sulawesi Tenggara. Kemudian grid control pada peta dia menunjukkan grid control pada peta ini dia menunjukkan jarak yang cukup renggang yang menandakan area dengan kemeringan lembut dan kestabilan medan yang baik. Kondisi ini penting karena topografi yang landai dapat dapat mengurangi potensi longsor dan memudahkan mobilitas alat berat seperti itu. Selanjutnya ada kondisi dan pengukuran topografi. Ya. Nah, pada kondisi dan pengukuran topografi sendiri ya, pemetaan topografi di Front X itu dia dilakukan dengan kontur mayor setiap 5 meter dan kontur minor setiap 1 meter guna dia memperoleh hasil yang lebih detail. Hasil pengukuran dia menunjukkan kondisi permukaan yang relatif seragam sehingga data topografi ini dia dapat digunakan secara akurat untuk mendukung perencanaan geometri pit dan estimasi volume cadangan. Keadaan topografi yang stabil juga dia memberikan keuntungan dalam penentuan arah aliran air permukaan dan pengelolaan drainase tambang. Nah, jadi kesimpulannya pada slide tadi itu dengan topografi yang dominan landai dan stabil, daerah Front X itu dia sangat mendukung untuk kegiatan penambangan nikel laterit. Kondisi tersebut dia mendukung efisiensi operasional tinggi, terutama dalam kegiatan pembukaan lahan, pembuatan akses jalan tambang, serta pengangkutan material tanpa risiko geoteknik yang besar. Ya, kita lanjut ke slide ya. Selanjutnya ini ada metode penambangan di PT Antam Tbk unit bisnis penambangan nikel Sulawesi Tenggara. Nah, untuk tujuan pemboran in-pit ya. Nah, tujuan pemboran in-pit itu ada beberapa tujuan ya. Yang pertama itu ada pemboran dilakukan langsung di dalam pit in-pit drill karena hasil pemboran awal atau geomine menunjukkan kadar nikel dia rendah atau tidak signifikan. Nah, setelah dilakukan pemboran ulang, kemudian ditemukanlah adanya kadar nikel yang tinggi sehingga data in-pit drill itu digunakan sebagai acuan utama dalam kegiatan produksi dan perencanaan tambang. Kemudian ada hasil pemboran dan analisis core. Nah, dari hasil pemboran menghasilkan contoh inti batuan atau core-nya yang kemudian dianalisis secara visual dan laboratorium untuk dimana kita mengetahui sebaran dan bentuk endapan nikel laterit di Front X. Nah, dari berdasarkan pengamatan warna dan tekstur, formasi hasil pemboran dibagi menjadi 3 zona utama. Yang pertama itu ada topsoil,
ya sebagai lapisan penutup bagian atas, kemudian ada limonit warna kekuningan, kadar Ni-nya dia agak rendah, kemudian ada saprolit itu warna hijau cerah, kadar Ni-nya dia tinggi, menjadi zona ekonomis utama. Nah, jadi kesimpulannya, data hasil in-pit drill dia memberikan gambaran kondisi biji yang lebih akurat dibandingkan pemboran awal. Kemudian untuk informasi ini dia menjadi dasar penting dalam optimalisasi rancangan pit dan rancangan produksi, sehingga penambangan dia dapat lebih dia lebih tepat ya untuk sasarannya, sehingga dia lebih juga efisien dalam hal proses penambangan. Ya, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan untuk model blok. Untuk pembuatan blok model pada PT Antam Tbk unit bisnis penambangan nikel Sulawesi Tenggara, ya, untuk pembuatan blok model dilakukan berdasarkan pembagian kadar Ni untuk membedakan setiap zona endapan laterit. Nah, untuk pembuatan blok model sendiri itu kita lakukan pembagian kadar Ni-nya. Nah, jadi kan kadar Ni-nya itu kan ada yang tidak ekonomis, kemudian ada yang ekonomis, dan ada yang kadar Ni-nya dia agak rendah, sehingga dari zona-zona itulah kita membuat perbedaan, sehingga bisa kita membedakan setiap zona endapan dari laterit itu sendiri. Kemudian untuk model yang digunakan yaitu IDW atau Inverse Distance Weighting, dengan ukuran blok itu dia sekitar 1 meter kali 1 meter. Nah, jadi pada saat kita pembuatan IDW atau interpolasi per blok-blok, nah jadi jarak antara panjang, ya kalau tidak salah itu antara blok itu dia punya ukuran 1 meter dikali dengan 1 meter kali dengan 1 meter. Nah, pembuatan untuk metode IDW itu seperti itu. Dia kayak pembuatan interpolasi dalam bentuk blok-blok, karena dia tadi menggunakan metode Lars-Grossman. Nah, jadi ini ada klasifikasi kadar menurut PT Antam Tbk. Nah, itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi untuk kadar Ni-nya itu ada mulai dari topsoil, waste, limonit, waste, kemudian saprolit, waste. Nah, jadi keterangannya itu dia tidak ekonomis, kemudian kadarnya dia rendah, dan kadar ekonomis. Nah, jadi kadar ekonomis itu dia lebih dari 1,5. Kemudian kadar rendah itu dia kurang dari 1,5. Kemudian kadar dia tidak ekonomis itu dia kurang dari 1,3. Nah, jadi 1,3 pada standar PT Antam itu mereka menilai bahwa nikel ya kadar Ni-nya itu dia sudah tidak ekonomis lagi atau tidak untung. Jadi pada saat mereka menambang tidak lagi mendapatkan keuntungan, sehingga mereka menambang hanya mengambil limonit dan saprolit. Karena PT Antam sendiri juga sudah membangun pabrik pengolahan untuk kadar Ni rendah, sehingga menghasilkan Ni yang berkualitas. Nah, kemudian kita lanjut pada klasifikasi berdasarkan pengolahan penulis. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan pengolahan penulis sendiri, ini ada terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada zona dia kurang lebih dari 1,0 itu topsoil atau tanah penutup, ya. Kemudian dia lebih dari 1,3 itu limonit atau low grade. Kemudian ada lebih dari 1,5 atau ore medium grade, dan lebih dari 1,8 atau ore atau high grade. Nah, jadi 1,8 ini untuk kadar Ni yang sudah sangat tinggi dan yang sudah mempunyai nilai yang paling ekonomis, sehingga dari PT Antam sendiri untuk proses pengolahannya itu untuk pada kadar Ni 1,5 itu untuk proses pengolahannya kayaknya sudah tidak lagi mengelola, karena Ni-nya itu di atas COG seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat peta blok model untuk in-pit drill-nya. Pada in-pit drill-nya teman-teman bisa lihat di slide ini. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada model blok.
waste dan low grade PT Antam Tbk unit bisnis penambangan nikel Sulawesi Tenggara. Nah, untuk zonanya ini dia hanya pada waste dan low grade. Nah, jadi pada peta ini dia hanya menggambarkan zona waste dan low grade dengan kadar Ni-nya itu. Untuk waste kadar Ni-nya itu dia 1% Ni-nya, kemudian low grade itu dia lebih dari 1,3% hingga kurang dari 1,5% Ni-nya. Kemudian ciri kadar Ni-nya itu dia rendah, kemudian namun Fe-nya tinggi. Pemanfaatan dia tidak diolah, digunakan sebagai material reklamasi atau penimbunan area tambang. Nah, selanjutnya ada blok model medium grade atau pada PT Antam Tbk UPBN Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kadar Ni-nya itu dia lebih dari 1,5% dan sampai dengan kurang dari 1,8% untuk klasifikasi ore medium grade. Nah, jadi pada peta ini dia hanya menggambarkan dari klasifikasi untuk medium grade-nya saja. Nah, dengan kadar Ni-nya itu tadi dia lebih dari 1,5% sampai dengan kurang dari 1,8%. Kemudian untuk fungsinya itu untuk blending ore agar kadar sesuai dengan permintaan pasar. Nah, jadi untuk PT Antam mereka menambang kadar Ni lebih dari 1,5% sampai dengan kurang dari 1,8%. Nanti mereka blending dengan nikel yang mempunyai kualitasnya bagus, ya. Mereka blending sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian dapat digunakan sebagai ore ekspor langsung. Kemudian sebaran terdapat pada elevasi 144 sampai dengan 162 meter di area Front X. Nah, ini juga ada peta blok model medium grade in-pit drill. Teman-teman bisa lihat di sini. Boleh kita lanjut. Ada blok model high grade PT Antam Tbk unit bisnis penambangan nikel Sulawesi Tenggara. Untuk ukuran bloknya itu dia 1 meter kali dengan 1 meter dikali dengan 1 meter, meningkatkan ketelitian data di Front X. Nah, jadi kenapa menggunakan 1 meter dikali dengan 1 meter dengan 1 meter? Karena ini bagian daripada rumus metode Lars-Grossman kalau tidak salah. Nah, jadi supaya dengan tujuannya itu dia lebih detail ya, atau lebih teliti untuk data yang nantinya diperoleh pada PT Antam sendiri, khususnya di Front X. Kemudian untuk kadar Ni-nya itu dia lebih dari 1,8% atau kita kenal dengan high grade ore. Nah, ciri utamanya itu sebagai penyebaran tersebar tidak merata. Nah, jadi untuk high grade ore itu dia penyebarannya dia tidak tersebar merata, sehingga dilambangkan dengan warna kuning pada model Nah, ini sebagai warna kuning pada di peta ini. Kemudian faktor penyebaran terbentuk akibat pengendapan dan pelapukan yang dipengaruhi oleh waktu dan suhu. Nah, jadi pada penyebaran untuk high grade ore ini dia tergantung lagi terhadap waktu dan suhu. Nah, jadi misalnya kayak semakin lama ya semakin penyebaran untuk high grade ore ini akan terjadi, tetapi tadi membutuhkan waktu yang lama dan juga suhu yang mempengaruhi, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke konsep metode Lars-Grossman. Nah, pada metode Lars-Grossman sendiri ini kita menghitung dimensi pit limit berdasarkan penjumlahan kumulatif antara pendapatan dan biaya. Nah, untuk semua parameter geometri dan material dikonversi ke nilai finansial seperti pendapatan plus dan biaya itu minus. Nah, langkah awal perhitungan itu yang pertama kita membagi model geologi menjadi blok-blok kecil berisi volume biji ore dan material penutup atau waste. Kemudian yang kedua itu setiap blok dinilai berdasarkan nilai ekonomis. Dia
ekonomis yang bersih, yaitu kita kenal dengan net value-nya untuk menentukan batas speed optimal. Nah, teman-teman bisa lihat pada ini peta di bawah ini merupakan peta section block model nickel laterite. Ya, teman-teman bisa lihat ya ini. Ya, boleh kita lanjut. Nah, ini selanjutnya ada apa ya? Sampel nikel kadar berdasarkan block model. Nah, jadi setelah kita melakukan block model tadi untuk menggunakan metode Lars-Grossman, maka kita mendapatkan setiap blok dia mempunyai apa ya, kadar Ni-nya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di warna kuning ini. Nah, ini warna kuning bisa kita katakan bahwa kadar Ni-nya itu dia terlalu rendah, ya. Dia terlalu rendah. Nah, sehingga bisa kita cirikan bahwa di posisi warna kuning ini dia lebih banyak adanya waste dan dia tidak mempunyai nilai ekonomis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang warna hijau 1,7 ini merupakan kadar yang paling tertinggi. Nah, jadi blok di sebelah ujung ya ini 1,7 ini dia mempunyai kadar Ni-nya yang sangat bagus, kualitasnya sangat bagus. Begitupun dengan 1,51 ini dia standar lah untuk yang warna putih, dan pada saat ditambang juga masih menguntungkan. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ini ada sampel nilai NPV berdasarkan kadar setiap blok. Nah, jadi kadar setiap blok di sini teman-teman bisa lihat. Yang tadi saya katakan yang warna kuning ini dia tidak ekonomis karena tadi kadarnya dia terlalu rendah. Kemudian yang tidak berwarna yang putih ini dia masih ekonomis untuk pada saat kita menambah, dan 1,7 ini nilai yang paling tinggi. Nah, jadi setelah 1,7 di baris yang paling ujung ini itu kadar Ni-nya itu sangat kompleks atau pada saat ditambang itu sangat menguntungkan. Nah, untuk langkah selanjutnya itu pada nilai NPV dengan menggunakan rumus MIJ sama dengan I K sama dengan 1 MKJ. Nah, itu rumus dari penjumlahan pada nilai NPV. Nah, setelah kita menentukan jalur batas speed limit dan nilai penambangan positif, mengidentifikasi batas penambangan serta arah sebaran blok berkadar rendah agar rancangan lebih tepat. Nah, jadi ini nilai penjumlahan NPV berdasarkan kadar. Nah, ini bisa dilihat kalau yang angka minus ini artinya dia waste-nya. Nah, dia waste, kemudian yang ini yang tidak minus ini artinya dia punya apa ya, ore atau mempunyai Ni yang kualitasnya agak bagus sehingga pada saat ditambang dia lebih ekonomis. Ya, selanjutnya ada desain pit berdasarkan metode Lars-Grossman. Nah, jadi ada desain pit ya. Itu ada beberapa desain pit yang nanti saya tampilkan petanya. Untuk pit direncanakan optimal dan ekonomis berdasarkan hasil pemodelan. Nah, pemodelan ini ada 7 tahun ya kalau tidak salah. 7 tahun, yang tahun pertama itu pengupasan overburden belum terlihat tor. Dan sementara tahun kedua itu penambangan elevasi 158 sampai dengan 155 mdpl oleh medium grade, yaitu dia punya kadar Ni-nya itu dia kurang dari 1,5% Ni. Sementara untuk tahun ketiga itu 155 sampai dengan 152 mdpl itu 1,34 juta ton Ni. Sementara kualitas Ni-nya itu dia 1,67%. Nah, kemudian tahun keempat itu 1,52 sampai dengan 150 mdpl untuk elevasinya. Nah, sementara untuk hasil atau besarnya nikel yang diperoleh itu sekitar 894.000 ton untuk kadar Ni-nya itu dia 1,62%. Nah, yang mempunyai arti bahwa 1,2% itu dia ekonomis sesuai dengan cut-off grid-nya. Nah, untuk tahun kelima pun demikian sampai tahun ke-7. Nah, di tahun ke-7 ini dan tahun ke-5 kadar Ni-nya itu dia sama untuk kadar Ni-nya, kualitasnya. Sementara untuk
pendapatan atau penambangan, besar penambangannya itu di tahun ke-6 dia lebih besar dibanding dengan tahun ke-7. Seperti itu. Nah, ini bisa saya lihatkan untuk ke petanya. Untuk peta model apa ya? Model penambangan ya. Untuk metode Lars-Grossman ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ini tahun ke-6. Nah, tahun ke-6 ini untuk warna biru itu sudah semakin kelihatan sekali. Di tahun pertama itu masih agak kecoklatan. Sementara ini tahun ke-7. Teman-teman bisa lihat di sini untuk tahun ke-7. Untuk peta teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan nilai NPV, net profit margin, metode Lars-Grossman. Nah, jadi NPM itu digunakan untuk menilai efisiensi dan profitabilitas dari desain pit. Nah, kemudian menggambarkan juga perbandingan antara laba bersih dan total pendapatan. Semakin tinggi nilai NPV, semakin optimum dan ekonomis desain pit. Nah, jadi rumusnya NPM sama dengan net profit dibagi dengan net sales dikali dengan 100%. Nah, kemudian dihitung dengan memperhatikan biaya penambangan, pengolahan, dan pajak. Nah, sehingga mendapatkan hasil dari net present margin NPM untuk HGSO-nya itu. Untuk di sini teman-teman bisa lihat ada 6 poin juga. Untuk deskripsinya, harga total nikel HGSO, harga pengolahan HGSO, harga penambangan, kemudian nilai setelah pajak, laba bersih, kemudian barulah kita mendapatkan net profit marginnya, yaitu sebesar 37,169,49153%. Nah, kemudian begitu pun dengan perhitungan nilai net profit margin NPM untuk LGSO, yaitu NPM-nya kita mendapatkan nilai sebesar 7,5%. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, analisis kadar dilakukan berdasarkan harga komunitas nikel, yaitu dolar 11,800 DWT untuk menentukan sebaran kadar HGSO dan LGSO di Fronex. Kemudian yang kedua, perhitungan NPM menunjukkan HGSO dia lebih ekonomis dengan laba bersih tingkat tinggi dibandingkan dengan LGSO. Kemudian ada metode Lars-Grossman menghasilkan rancangan pit yang lebih optimal dan efisien dengan bukaan kecil dan pengambilan waste dia minimal. Kemudian yang keempat, nilai NPM HGSO dia 37,16% dan LGSO itu 7,5%, menunjukkan profitabilitas desain pit yang tinggi. Kemudian yang kelima itu ada desain pit berbasis metode Metode ini dia memberikan laba bersih lebih besar dibandingkan rancangan berdasarkan kadar semata. Nah, seperti itu dulu materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila mungkin ada yang tidak jelas ya, boleh kita diskusikan nanti di kelas. Nah, jadi terima kasih juga saya ucapkan atas perhatian dari rekan-rekan, teman-teman, terutama dosen pengampu Ibu Aing. Saya Faruk Misran dengan NPM 0738221112 dari kelas C. Izin pamit undur diri. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.